Kita mulai di bulan September tahun 1023. Kekaisaran Twen. Bayangkan ini. Seorang pria berjalan santai di aula super mewah, menghampiri ibunya, dan bilang dia bawa pangeran kelima bersamanya. Tapi ini bukan kunjungan biasa. Dia melempar hadiah yang dijanjikan tepat ke arah ibunya. Dan itu adalah kepala sang pangeran kelima. Sang ibu? Jelas syok berat. Wanita ini adalah Stephanie, ibu suri Kekaisaran Twen. Dia langsung menjerit histeris, benar-benar murka melihat kelakuan gila putranya. Kenalkan, Harris Delgado, sang kaisar dari Kekaisaran Twen. Pria ini menatap tajam, menantang langsung sang ibu suri tanpa ada rasa takut. Dia mengingatkan sang ibu untuk hidup tenang. Lalu boom, dia terang-terangan menuduh ibunya telah membunuh permaisuri saat dia tidak ada. Peringatannya jelas. Kalau wanita itu terus mencari masalah, Harris tidak akan ragu untuk menghabisi nyawa ibunya sendiri. Gila kan? Pindah scene. Seorang kanselir melapor pada kaisar. Benar-benar tidak menyangka ibu suri bisa menyingkirkan permaisuri secepat kilat. Pria ini adalah Oscar Taylor, kanselir kerajaan. Dia menyoroti rumor jahat yang menyebar bahwa kaisar sendirilah yang membunuh permaisuri ketiganya. Harris terlihat frustrasi saat berendam. Dia mendecak kesal, mengomentari betapa licik dan cepatnya sang ibu menyebarkan rumor palsu itu. Oscar mencoba menenangkan kaisar, tapi faktanya, mereka sama sekali tidak tahu apa rencana faksi ibu suri selanjutnya. Pengawasan super ketat wajib dilakukan. Kaisar menekankan tanpa adanya permaisuri, istana ini harus dilindungi dengan nyawa. Harris memerintahkan Oscar untuk mengirim ucapan belasungkawa dan hadiah pantas untuk ayah mendiang permaisuri. Oscar langsung mengurusnya. Sang kaisar terdiam, merenungi nasibnya yang kacau. Terjebak di istana terkutuk ini. 3 permaisuri, semuanya meregang nyawa tak lama setelah naik tahta. Tragis banget. Harris sadar. Wanita waras mana yang mau jadi permaisurinya sekarang? Tapi dia butuh permaisuri untuk menekan faksi-faksi musuh di istana. Dia bahkan mulai ragu. Apa ibu suri benar-benar ibu kandungnya? Harris mulai mencari bukti untuk membongkar misteri gelap itu. Niatnya cuma satu. Jika bisa, dia akan menghancurkan wanita itu beserta seluruh kekuatan di belakangnya sampai tak tersisa. Laporan Oscar berlanjut. Wilayah utara sedang goyah, terus-terusan digempur oleh kelompok fanatik bernama Raskal. Mendengar kata utara, Kaisar langsung curiga, apa keluarga Snow terlibat. Tanggal 1 November, kita pindah ke wilayah utara. Kenalkan pahlawan kita, Eleanor Snow, putri ketiga keluarga Snow. Dan kondisinya? Penuh luka parah. Di sekelilingnya, cuma ada tumpukan mayat. Ayahnya, Count Jaden Snow, muncul dan bertanya dengan panik apa keluarga Owen dan Osborne berhasil kabur. Eleanor menggeleng pahit. Dia tidak membiarkan ayahnya berharap bantuan akan datang, karena dengan suara bergetar, dia menyatakan satu fakta mematikan mereka telah dikhianati habis-habisan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Keluarga Snow, Owen, dan Osborne awalnya bersatu melawan rascal sekte gila yang memuja dewa kehancuran. Eleanor menceritakan semuanya. Duke Owen mengusulkan taktik jebakan untuk menghabisi rascal. Dan keluarga Snow mempercayai rencana itu sepenuhnya. Tapi apa daya? Owen dan Osborne menusuk mereka dari belakang. Tanpa dukungan, keluarga Snow tak mampu bertahan, menyaksikan tanah air mereka diratakan musuh. Terlalu banyak nyawa dari keluarga Snow yang melayang sia-sia. Tragedi murni. Eleanor mengambil alih, tutup gerbangnya. Dia memerintahkan pasukannya untuk menahan musuh sampai dia kembali. Ayahnya jelas bingung dia mau pergi kemana, jawabannya bikin merinding. Dia akan pergi ke ibu kota. Langsung menemui Yang Mulia Kaisar. Ayahnya syok berat. Dia menyebut kaisar itu pria gila dan mendesak Eleanor apa sebenarnya rencana putrinya ini. Tatapan mata Eleanor menajam. Setelah bertemu kaisar nanti, barulah rencananya akan berjalan. Dia sangat yakin. Kembali ke ibu kota. Oscar melapor dengan tegang wilayah keluarga Snow hampir rata dengan tanah akibat gempuran invasi Raskal. Kanselir lain tidak percaya. Snow itu pertahanannya sekuat baja. Tidak mungkin runtuh semudah itu. Lalu fakta pahitnya terungkap. Meski serangan awal ditahan, pengkhianatan busuk dari keluarga Owen dan Osborne menghancurkan segalanya. Ancaman belum usai. Para pengkhianat itu pasti bersekutu dengan Raskal untuk menghabisi Snow dalam waktu dekat. Harris mulai berpikir, kalau Snow runtuh, seluruh wilayah utara habis dengan cepat. Apalagi Owen dan Osborne jelas terlalu lemah untuk menahan Raskal sendirian. Kesimpulannya buruk. Harris tahu situasi ini akan memicu perang militer tanpa akhir yang menguras kekaisaran. Tapi tunggu, hawa seseorang terasa. Harris langsung menarik senjatanya, bersiap membantai siapapun penyusup berani mati ini. Dari balik bayangan,
Eleanor muncul, tersembunyi di balik jubah. Dia dengan tenang meminta maaf karena sudah menerobos masuk. Dia menjelaskan niatnya untuk bertemu sang kaisar secara rahasia dan memohon pengampunannya. Keberanian yang luar biasa. Harris terkejut seorang wanita. Bagaimana dia menembus istana? Hanya sedikit sihir, jawabnya santai. Harris langsung menginterogasi tujuannya. Momen epik terjadi. Dia membuka tudungnya, menatap langsung mata sang kaisar, dan menyatakan ada sesuatu yang dia inginkan. Saya Eleanor Snow dari keluarga Snow, ucapnya tegas. Dia meminta sedikit waktu kaisar. Perlahan, Harris menurunkan pedangnya dan memaafkan pelanggarannya. Sambil tersenyum tipis, bergumam bahwa nama Snow sepertinya sangat sering dia dengar hari ini. Pertemuan takdir dimulai, tapi sang kaisar menatapnya sedingin es. Satu peringatan mematikan kalau permintaannya gagal memuaskannya, dia bakal dieksekusi detik itu juga. Bicara sekarang perintahnya, tanpa membuang waktu, Eleanor membeberkan segalanya. Dia menjelaskan kalau perang besar baru saja meledak di wilayah bersalju. Keluarganya hancur lebur setelah pertempuran brutal melawan Rascal. Parahnya lagi, Owen dan Osborne ikut menyerang mereka setelah itu. Benar-benar mimpi buruk. Posisi keluarga Snow sekarang benar-benar di ujung tanduk. Sang kaisar membatin awalnya dia mengira gadis ini penyihir karena cara penyusupannya yang gila. Tapi sekarang, dia terlihat murni seperti seorang pejuang sejati. Balasan sang kaisar? Tetap tanpa emosi. Dia mengingatkan gadis itu akan satu aturan mutlak. Setiap penguasa wilayah harus mengurus kekacauannya sendiri. Dan sang kaisar sama sekali tidak berniat ikut campur urusan receh semacam itu. Eleanor paham betul soal aturan mainnya. Jadi dia langsung meluruskan apa yang mau dia minta dari yang mulia itu. Sesuatu yang sama sekali berbeda. Bersiaplah, ini dia permintaan gilanya. Dia meminta posisi permaisuri yang sedang kosong untuk dirinya sendiri. Raut wajah kaisar langsung berubah drastis. Boom! Tiba-tiba aura kekuatan dengan tekanan yang luar biasa pekat meledak dari tubuhnya. Eleanor langsung dihantam energi yang mencekik ini. Apakah kaisar sedang mengujinya? Napasnya tersengal, jelas banget dia kewalahan menahan tekanan maut tersebut. Sang kaisar memperhatikan reaksi itu. Dengan nada sarkas dia menyindir. Ternyata gadis ini masih manusia biasa. Nyatanya, dia masih goyah oleh auranya. Lalu wajah kaisar berubah serius. Dia bertanya, apakah rumor kematian permaisuri ketiga beberapa bulan lalu sudah sampai ke telinga orang utara? Eleanor mengangguk mantap. Ya, dan justru rumor itulah yang membuatnya nekat menginjakkan kaki di sini. Dia menambahkan dengan penuh percaya diri. Kalau dia diangkat jadi permaisuri, keluarga Snow punya banyak keuntungan untuk dipersembahkan pada sang kaisar. Kaisar Harris malah mencibir tawaran itu. Apa gadis ini pikir dia buta soal kondisi keluarga Snow yang mau runtuh? Atau dia pikir kaisar bakal peduli kalau wilayah itu hancur lebur? Tapi jawaban Eleanor sungguh di luar dugaan. Ya, dia sangat yakin kaisar tidak akan tinggal diam. Kenapa dia seyakin itu? Karena menurutnya, dibandingkan siapapun di dunia ini, sang kaisar adalah sosok yang paling peduli pada nyawa rakyat jelata. Kaisar langsung menepisnya dan menyebut itu cuma khayalan konyol. Tapi Eleanor menolak mundur. Dia membantah dan langsung memberikan bukti telak. Dia menyoroti satu fakta ini kaisar selalu ikut dalam setiap ekspedisi militer, meskipun dia tidak pernah turun tangan secara langsung. Tujuannya, hanya demi memastikan kerusakan di desa-desa bisa ditekan seminimal mungkin, dan mengusir musuh demi melindungi rakyatnya. Sang kaisar terdiam, sedikit tersentuh. Dia lalu bertanya, apakah ini hasil analisis ayahnya, Count Snow? Bukan, jawab Eleanor. Ini murni kesimpulannya sendiri setelah mengamati semua tindakan sang kaisar. Mengabaikan pujian manis itu, kaisar kembali ke topik utama. Kenapa? Kenapa dia begitu terobsesi menjadi permaisuri? Tanpa basa-basi, Eleanor menjawab jujur. Motif satu-satunya saat ini? Menyelamatkan sisa keluarga Snow. Titik. Kaisar sedikit terkejut. Sebentar. Gadis ini mengincar tahta tertinggi kekaisaran hanya demi menghentikan perang regional? Dia menyebut tindakan gadis ini sangat nekat, dan Eleanor sadar betul. Dia memang siap melakukan apapun demi keluarganya. Kaisar Harris memberinya peringatan keras. Istana ini sama sekali bukan tempat yang penuh belas kasih untuk seorang permaisuri. Eleanor membalas dengan tatapan tajam. Jangan remehkan orang utara. Mereka terlahir kuat, bertahan hidup dari cuaca beku dan es yang menusuk tulang. Sang kaisar tersenyum. Sepertinya dia menerima tantangan ini. Dia setuju. Dan dia menantikan, sekuat apa gadis ini bisa bertahan di istananya. Eleanor bernapas lega.
mengucapkan terima kasih, dan bersumpah akan membalas budi besar ini seumur hidupnya. Karena persetujuan sudah di tangan, dia langsung meminta izin. Izin untuk kembali ke wilayah utara detik itu juga. Alasannya jelas dia harus kembali untuk membantu ayahnya bertarung. Tapi sang kaisar menolak mentah-mentah permintaannya, memanggilnya dengan sebutan Nona Snow. Elelainer tersentak. Dan seketika itu juga dia sadar kaisar sama sekali belum mempercayainya. Tebakannya 100% akurat. Kaisar bertanya tajam. Bagaimana bisa dia langsung percaya pada orang yang baru ditemuinya beberapa jam lalu? Kaisar bilang akan mengirim pasukannya sendiri ke sana, lalu menyuruh gadis itu diam di istana. Kemudian, dia membuat satu pengumuman mutlak. Mulai detik ini, dia sendiri yang akan turun tangan mengurus kekacauan di utara. Beberapa saat kemudian, Elelainer duduk sendirian di kamarnya. Dalam hati, dia merasa kaisar adalah tipe pria yang pantang mengingkari janji. Tapi rasa cemas terus mencekiknya. Bagaimana kalau pasukan kekaisaran terlambat? Bagaimana kalau Kastil Snow runtuh sebelum mereka tiba? Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar ayahnya bisa bertahan. Memori tentang kakaknya kembali menghantam ingatan menyakitkan tentang perang brutal yang merenggut nyawa kakak dan sepupunya. Dia teringat senyum kakaknya. Ingat bagaimana kakaknya selalu menyuruhnya berhati-hati dan berlindung di belakang punggungnya. Dulu, dia selalu menatap punggung itu dengan penuh rasa bangga. Sekarang, hatinya perih memikirkan apakah pemakaman mereka sudah layak, atau jasad mereka dibiarkan begitu saja di tengah medan perang. Dia berusaha menenangkan diri. Berpikir kalau cuaca beku di utara setidaknya akan membekukan jasad mereka dan mencegah pembusukan. Tapi pertahanannya runtuh. Air matanya pecah. Realitas memang sekejam itu jasad-jasad itu pasti akan membusuk pada akhirnya. Dia membayangkan tubuh keluarganya yang kini hanya tersisa tulang belulang. Cuma sisa-sisa kematian dari sebuah kehidupan yang terampas. Sumpah, ini menyayat hati. Dengan tangan gemetar, dia mengusap air matanya. Tekadnya kembali mengeras. Dia meyakinkan dirinya pernikahan politik ini adalah satu-satunya jalan keluar. Menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Gelar permaisuri itu akan jadi perisai absolut untuk melindungi wilayah Snow di masa depan. Demi mencapai itu semua, dia harus jadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba, tok-tok, lamunannya buyar. Seorang pelayan mengumumkan ada perintah langsung dari sang kaisar dan meminta izin untuk masuk. Elelainer pun membiarkannya masuk. Pelayan itu menunduk hormat. Namanya Cecily, langsung dari istana. Dan tebak, sang kaisar sendiri yang memerintahkannya untuk melayani tanpa celah sedikit pun. Tapi lucunya, Cecily malah kebingungan setengah mati soal siapa sebenarnya tamu yang ia layani ini. Elelainer langsung bertanya apa persisnya yang dikatakan kaisar tentang dirinya. Jawabannya cukup mengejutkan. Sang kaisar ternyata cuma menyuruhnya melayani tamu khusus di istana tulip. Itu saja. Mendengar itu, reaksi Elelainer? Ketenangan mutlak. Tanpa panik sedikit pun. Dia sadar betul posisinya cuma dianggap tamu. Kesimpulannya, fakta bahwa dialah sang calon permaisuri harus dikubur dalam-dalam. Otaknya mulai berputar cepat kira-kira siapa saja musuh yang mengintainya di istana yang dingin ini. Sementara itu, pindah ke sisi lain istana. Kaisar Harris sedang membahas situasi panas ini dengan Perdana Menterinya, Oscar. Dan jujur saja, Oscar benar-benar syok berat. Dia sampai setengah tidak percaya apa benar putri dari keluarga Snow itu sendiri yang nekat melamar jadi permaisuri. Oscar jelas menganggap ini aksi bunuh diri. Apa gadis ini sudah bosan hidup? Dia juga sangat paham betapa muaknya kaisar dengan situasi ini. Bayangkan saja, semua orang di luar sana yakin kaisarlah yang membantai para permaisuri sebelumnya. Makanya, Oscar menyebut gadis itu kelewat berani ya, meski mungkin itu cuma karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi tebak apa reaksi kaisar? Dia malah tersenyum penuh arti. Senyum yang bikin Oscar merinding. Sang kaisar yakin gadis itu jelas tahu sesuatu. Harris mulai menjelaskan. Gadis itu ternyata paham betul taktik militernya cara kaisar memancing musuh menjauh dari desa demi menekan korban jiwa. Sebuah rahasia yang mustahil diketahui orang yang belum pernah menginjakan kaki di medan perang. Harris mengakui Elelainer itu luar biasa cerdas. Tapi justru karena otak encernya itulah, kaisar sama sekali tidak bisa mempercayainya. Namun di saat yang bersamaan, gadis ini sukses membuat sang kaisar sangat penasaran. Tentu saja Oscar langsung protes keras. Menurutnya, mengirim pasukan elit Satria Hitam jauh-jauh ke wilayah utara itu jelas keputusan yang kelewat batas. Dia langsung mengingatkan sang kaisar. Ksatria Hitam itu divisi tempur paling mematikan dari 4 divisi yang mereka miliki. Dan mengirim Adrian memimpin mereka, itu bukan masalah sepele. Tapi kaisar punya jawaban sendiri.
Dedikasi sebesar ini wajar ditunjukkan untuk calon permaisurinya, kan? Lalu, Kaisar membongkar perintah aslinya pada Adrian kalau ada satu saja hal mencurigakan di utara. Adrian punya izin penuh untuk meratakan semuanya dengan tanah. Mendengar itu, Oscar langsung menyadari satu hal yang mengerikan. Sang Kaisar ternyata curiga kalau konflik wilayah ini cuma jebakan mematikan hasil sekongkol dengan permaisuri Daajager. Sang Perdana Menteri akhirnya menarik kesimpulan pasti. Yang Mulia rupanya sama sekali tidak menelan mentah-mentah ucapan yang keluar dari mulut Eleanor. Tapi diam-diam, Kaisar juga mulai berpikir, bagaimana jadinya kalau semua yang dikatakan gadis itu ternyata adalah kebenaran murni? Lalu, saat Oscar bertanya ragu apa Kaisar sungguh akan mengangkatnya jadi permaisuri, Harris kembali teringat tatapan gadis itu. Jawabannya mutlak. Dia akan melakukannya, asalkan gadis itu masih berani menginginkan posisi tersebut. Pindah ke wilayah salju utara yang membeku. Momen yang ditunggu tiba. Dua pengkhianat licik, Duke Owen dan Count Osborne, kini terpaksa berhadapan langsung dengan pasukan elit kekaisaran. Owen mengamuk hebat. Dia menuntut penjelasan atas campur tangan dadakan ini. Berani-beraninya Yang Mulia mengacak-acak urusan internal wilayah utara, padahal sebelumnya Kaisar tak pernah peduli. Adrian Terrace, sang komandan pengawal kekaisaran yang legendaris itu, langsung mengambil langkah maju. Dengan tatapan sedingin es, dia menjawab telak menjalankan titah kekaisaran itu tidak butuh alasan apapun. Dia tahu pasti aturan mainnya sekarang. Berani menyerang keluarga Snow, itu sama saja dengan mencari mati dan menyatakan perang langsung melawan istana kekaisaran. Pernyataan telak ini sukses membuat Duke Owen pucat pasi. Instingnya berteriak kalau ada yang sangat salah di sini. Tanpa pikir panjang, dia langsung meneriakkan perintah agar pasukannya mundur detik itu juga. Dia mundur sambil mengumpat kasar, kesal bukan main karena kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba direnggut paksa. Pasukannya pun putar balik. Di sisi lain, Adrian akhirnya menginjakan kaki di Camp Snow dan langsung menanyakan keberadaan Count Jaden. Tapi yang muncul bukanlah pria tua itu. Seorang pemuda melangkah maju. Dengan raut wajah penuh duka namun tegar, dia memperkenalkan dirinya secara formal sebagai Avelian Snow, putra kedua dari keluarga itu, dan langsung mengumumkan kenyataan pahit dialah sang pemimpin baru, Count Snow. Kembali ke suasana istana yang dingin, berita duka ini pun akhirnya sampai ke telinga Eleanor. Sang kaisar menatapnya lurus. Dia memberitahu bahwa ayahnya, Count Jaden, telah bertarung habis-habisan dengan penuh kehormatan di medan perang. Dan kaisar menyayangkan satu hal. Jika saja pria itu mau main aman dan memberi perintah dari garis belakang, nyawanya pasti masih selamat. Mendengar itu, dunia Eleanor seakan runtuh. Bibirnya bergetar hebat saat membisikkan nama sang ayah. Kenangan masa lalu langsung menghantamnya. Ingatan hangat saat sang ayah mengajarinya memegang pedang pertama kali. Perlahan, kenyataan pahit bahwa pria hebat itu telah tiada. Mulai menggerogoti hatinya. Tapi dia menolak hancur. Alih-alih menangis, dia justru membantah keras pandangan kaisar. Dengan suara lantang dia menjelaskan ayahnya memang tidak pernah pantas bersembunyi bagai pengecut di garis belakang. Itu artinya, sang ayah bertarung mati-matian di garis terdepan. Sebuah tamparan keras untuk kaisar yang diam-diam menyindir ayahnya mati konyol karena tidak mau berlindung. Setelah mengatur napasnya, dia tetap berterima kasih atas bantuan dari Yang Mulia. Lalu, dengan dada bergemuruh, dia menanyakan nasib ibu dan saudara-saudaranya. Syukurlah. Kaisar memastikannya langsung mereka semua selamat tanpa kurang satu apapun. Di momen emosional inilah, Harris melemparkan pertanyaan tajam. Setelah semua tragedi berdarah ini, apa gadis itu masih berniat duduk di takhta permaisuri? Jawabannya, tekad Eleanor justru semakin menyala terang. Kaisar jelas mempertanyakan jalan pikirannya. Apa gadis ini sebegitu yakinnya kalau status keluarga Snow sebagai keluarga permaisuri nanti bisa jadi perisai absolut dari ancaman Owen dan Osborne? Tanpa ragu sedikit pun, Eleanor mengangguk mantap. Dia sangat percaya penuh pada kakak keduanya, Count Avelian Snow. Pria itu tidak akan pernah tumbang dengan mudah. Harris menatap lekat gadis di depannya ini. Suasananya mendadak berat. Dia bertanya satu hal paling fatal, apa gadis ini benar-benar rela menaruhkan nyawanya sendiri demi keluarganya? Jawaban gadis itu sukses bikin merinding. Ayah dan kakak tertuanya saja sudah rela mati berkalang tanah demi melindungi nama baik keluarga mereka. Lalu dengan tatapan penuh tantangan, dia balik bertanya, memangnya pengorbanan gila apalagi yang tidak berani dia lakukan? Saat kalimat itu meluncur, Kaisar menyadari satu detail menyayat hati. Gadis ini mati-matian menahan bendungan air matanya agar tidak pecah. Bersembunyi di balik topeng ketangguhan. Pemandangan rapuh itu akhirnya membulatkan tekad Kaisar. Dia bangkit berdiri, auranya menguar kuat, dan menjatuhkan keputusan mutlak.
Pernikahan agung mereka akan digelar dalam waktu 6 bulan dari sekarang. Eleanor mengangguk dalam diam. Sebuah kesepakatan maut telah terjalin. Tapi tunggu. Tepat saat Harris berbalik pergi, pria itu menjatuhkan satu peringatan yang bikin jantung copot. Dia berbisik dingin siapa yang tahu, apa gadis itu masih bernapas saat hari pernikahan itu tiba. Dengan tatapan super tenang, dia menjawab, menyuruhnya santai saja. Dia berjanji, di hari pernikahan nanti, dia bakal memakai gaun paling memukau dan tersenyum jauh lebih cerah dari siapapun. Sang kaisar menoleh. Senyum tipis mengembang di wajahnya, jelas banget dia nggak sabar menunggu hari itu. Membayangkan seberapa cantik calon istrinya nanti. Nanti, Eleanor duduk sendirian di kamarnya. Dalam diam, dia bicara pada mendiang ayahnya. Bersumpah mati-matian gak akan pernah menangis. Dia membuat janji brutal pada dirinya sendiri. Gak ada air mata, sampai dia berhasil menghancurkan semua musuhnya tak bersisa. Tekadnya makin bulat. Dia sudah mantap 100% posisi permaisuri itu harus jatuh ke tangannya. Selama ini dia tahu posisi permaisuri cuma dianggap pion belaka. Semacam boneka buat mengikat kaisar di istana. Tugasnya jelas. Membereskan musuh kaisar. Atau dia yang dibunuh. Nyawanya benar-benar mirip lilin yang bisa ditiup mati kapan saja. Kesimpulannya cuma satu. Permaisuri di kekaisaran ini sama sekali nggak ada harganya. Tapi tebak apa? Dia nggak peduli. Aturannya mungkin begitu selama ini, tapi mulai detik ini, dia yang akan mengubah semuanya. Tiba-tiba dia teringat peringatan kaisar buat tetap hidup. Jelas banget, banyak wanita serakah yang haus akan posisi permaisuri menyedihkan ini. Dan yap, nyawanya sekarang jadi taruhan. Siapa sih sebenarnya saingan-saingan gila ini? Dan pas banget! Ketukan di pintu langsung membuyarkan lamunannya. Pelayannya, Cecily, masuk membawa kabar. Selir kedua dari Istana Mawar minta bertemu. Eleanor tersenyum sinis. Wah, musuh pertamanya langsung datang menjemput bola. Sedikit info buat kalian. Kaisar sekarang punya 4 selir resmi. Selir pertama di Istana Lily, kedua di Istana Mawar, ketiga di Istana Krisan, dan yang terakhir di Istana Safir. Dan selir kedua ini, si Kolapi, dia benar-benar ambisius. Gila-gilaan mencari perhatian kaisar demi bisa duduk di tahta permaisuri. Kyopirianan, selir kedua Istana Mawar itu, melangkah masuk. Kolapi menatap Eleanor dari atas ke bawah, dan batinnya langsung syok, cewek ini cantik banget. Karena gengsi, dia langsung berteriak, membentak Eleanor karena nggak berdiri menyambut kedatangannya. Tapi Eleanor cuma menatapnya dingin. Dalam hatinya dia bergumam, oh, jadi wanita ular ini yang meracuni sarapanku? Kita kilas balik sebentar. Ternyata sudah setengah bulan berlalu sejak Eleanor pertama kali menginjakkan kaki di istana mematikan ini. Bayangkan, setiap kali mau makan, dia harus waspada. Dia selalu menusukkan pisau perak ke makanannya buat mengecek racun. Sambil terus mengamati situasi, dia ingat rutinitas gila ini sudah berjalan setengah bulan. Dan firasatnya benar. 2 hari yang lalu, ujung pisau perak itu tiba-tiba berubah hitam pekat. Sejak awal, dia sudah curiga kalau pelayannya, si Cecily, bekerja untuk Kyopi. Yang bikin kecurigaannya makin kuat, cuma Cecily satu-satunya orang yang punya akses mengantar makanan ke Istana Tulip. Dia sempat mikir sih, jangan-jangan ada orang lain di dapur yang diam-diam menaruh racunnya, tapi tebakannya langsung 100% terbukti pas melihat pipi Cecily bengkak parah setelah rencana racun itu gagal total. Artinya apa? Kolapi menampar pelayan itu karena misinya gagal. Dan sekarang berhadapan langsung dengan Kyopirianan, semuanya jelas. Wanita inilah dalangnya. Kolapi berteriak makin emosi. Menuntut jawaban kenapa Eleanor cuma diam. Berani-beraninya dia mengabaikan dirinya, dia nggak berhenti menyerang. Dengan sombongnya dia bilang sudah tahu semua rahasia Eleanor Snow. Menuduhnya cuma parasit tak tahu malu yang berlindung di balik nama besar keluarga Snow. Tapi dia tersenyum mengejek. Bilang kalau situasi itu sekarang sudah berubah. Sambil merendahkan, dia sebut soal kematian ayah Eleanor. Terus dengan sinisnya bertanya dari mana asal kepercayaan diri murahan ini? Bukannya marah, Eleanor membalas dengan sangat tenang. Dia langsung menyerang intinya, kau kan yang meracuni makananku? Kyopi langsung syok berat dan terbata-bata. Mati kutu. Dia berusaha menghindar, pura-pura kaget mengulang kata racun, dan sok polos bertanya kenapa dia repot-repot meracuni makanannya. Skakmat. Eleanor membalas santai kalau dia nggak sebut spesifik makanan yang mana, tapi anehnya, Kolapi seakan tahu persis maksudnya. Kolapi langsung meledak. Dia teriak histeris menuduh Eleanor memfitnahnya dengan omong kosong. Terus dengan panik bertanya, apa kaisar bakal percaya padanya? Eleanor membalas dengan tatapan sedingin es.
Menantang Cholopi, kau pikir, aku butuh bantuan kaisar cuma buat membereskan selir yang bahkan gak pernah dilirik sama sekali olehnya. Savage banget kan? Kolapi emosinya sudah diubun-ubun. Saking marahnya, dia melempar botol parfum. Elelanar cuma menghindar santai dan perang. Pecah di lantai. Kolapi teriak mengancam Elelanar Snow, pasti bakal menyesal. Balasannya, senyum super tenang. Elelanar bilang dia nggak kenal kata menyesal, karena seumur hidupnya, dia nggak pernah menyesali apapun. Kelas, pindah lokasi sebentar. Di tempat lain, Hinsa Igler, asisten Ibu Suri, sedang memberi laporan penting. Dia mengonfirmasi kalau nona dari keluarga Snow itu sudah masuk ke Istana Tulip. Dia menambahkan rumor panas gadis ini sepertinya siap mempertaruhkan segalanya demi melindungi keluarganya, dan target utamanya adalah menjadi permaisuri. Ibu Suri cuma berkomentar sinis, bergumam kalau ayah Elelanar, Count Jaden Snow, saking keras kepalanya nggak pernah mau memihaknya sampai akhir. Terus dia bertanya pada asistennya soal anak perempuan si Count Elelanar. Kira-kira di kubu mana gadis ini akan berdiri? Adegan beralih ke Franklin Owen, mantan tunangan Elelanar. Dia sedang makan malam, dan pas teman wanitanya menyuruhnya makan pelan-pelan, dia malah emosi dan membentaknya suruh diam. Dan identitas teman kencannya terbongkar. Dia Fanny Osborne, sahabat Elelanar sendiri. Gila. Franklin menggerutu dalam hati. Sial. Perangnya gagal total. Sekarang, tiba-tiba dia berharap menentang perang itu sejak awal. Pengecut banget kan? Praveny cuma bisa tertawa sinis. Menentang dari awal, yang benar saja. Dia ingat betul. Pria ini yang pertama kali menusuk keluarga Snow dari belakang. Ingatannya kembali ke satu malam, saat melihat Duke Franklin masih terjaga. Tidurlah, bujuknya lembut. Mengingatkan kalau besok pagi-pagi sekali dia harus pergi. Tapi Franklin membalas mana bisa dia tidur saat ada tugas sebesar ini menunggu. Lalu datanglah pertanyaan menohok. Kok bisa dia serius soal perang ini, padahal ngakunya cinta mati sama Eleanor? Coba bayangkan. Hati wanita itu pasti hancur berkeping-keping kalau tahu tunangannya sendiri berkhianat. Dan disinilah motif gila Franklin Owen terungkap. Dia sengaja. Dia ingin hati Eleanor hancur karena pengkhianatan ini. Tujuannya? Untuk mengisolasi Eleanor sepenuhnya dari dunia. Menurutnya, Eleanor itu terlalu tangguh. Terlalu mandiri. Ya, dia bilang dia cinta. Tapi jujur saja, kekuatan wanita itulah yang paling mengancam harga diri lelakinya. Logika gilanya begini kalau keluarga Snow hancur lebur, Eleanor tidak akan punya siapa-siapa lagi di sisinya. Barulah saat itu, wanita itu akan tunduk. Benar-benar patuh padanya. Gila kan? Kembali ke masa kini, Brack. Franklin menggebrak meja dengan penuh amarah. Dia murka. Kenapa Kaisar harus ikut campur urusan wilayah utara? Memangnya dia siapa? Berani-beraninya seenaknya saja memberi perintah untuk menghentikan perang ini? Hatinya mendidih. Membayangkan betapa sempurnanya rencana itu andai saja perang ini berhasil sesuai ekspektasinya. Praveny tersenyum miring. Dia tahu betul, mau perangnya berhasil atau tidak, Eleanor tidak akan pernah tunduk. Kenapa? Karena Eleanor memang wanita sekuat itu. Tidak akan goyah. Sambil membelai lembut rambut Franklin, Praveny menawarkan dirinya sendiri. Seolah menegaskan, buat apa pusing memikirkan Eleanor? Karena dia, wanita yang sudah sangat lama mencintainya, siap patuh sepenuhnya. Praveny berpikir sinis Eleanor itu tidak pernah mencintai Franklin sedetik pun. Berbeda dengan dirinya yang rela menyerahkan segalanya. Sementara itu, kita beralih ke Istana Tulip, tempat Eleanor berada sekarang. Ibu kota sedang sibuk-sibuknya menyiapkan festival tahun baru. Sangat meriah. Tapi di sisi lain, istananya justru terasa sangat sepi dan mati. Menatap bayangannya di cermin, kenyataan menamparnya keras. Inilah posisinya sekarang. Hanya seorang wanita di Istana Tulip yang diabaikan dan dianggap tidak ada oleh semua orang. Tapi, sorot matanya menajam. Tekadnya membara. Siapa peduli? Dia bertekad untuk memutarbalikkan keadaan ini secepatnya. Air matanya sudah kering. Waktu untuk meratapi nasib sudah habis. Fokusnya sekarang, para penyintas yang tersisa. Dan ya, dia sendiri salah satunya. Keputusannya sudah bulat ini saat yang tepat untuk berhadapan langsung dengan sang kaisar. Langsung pindah ke penjara bawah tanah yang suram. Kaisar Harris berdiri tenang di depan seorang tahanan babak belur yang terikat. Menarik sekali, gumamnya santai. Sebelumnya, pria ini mencoba menikam kaisar yang sedang tidur. Tapi apa yang terjadi? Sang tahanan malah syok berat. Kenapa? Karena pergelangan tangannya ditangkap begitu saja dengan sangat mudah. Nah, kembali ke sekarang. Sang kaisar mencemooh pria berambut merah itu.
Mengejeknya telak apa dia benar-benar berpikir punya keberuntungan cukup besar untuk bisa membunuh seorang kaisar? Tangan Harris mencengkeram kasar dagu si penyerang. Dari mana asal kepercayaan dirimu itu, Hemem? Tanyanya menusuk. Hening sejenak. Sang kaisar langsung peka. Ah, ternyata sihir pengendali pikiran tingkat tinggi yang jadi dalang di balik serangan nekat ini. Tepat di momen itu, Kanselier Oscar muncul membawa kabar penting. Yang mulia, Nona Eleanor Snow memohon untuk menghadap. Kaisar berbalik. Menarik. Dia tahu betul wanita itu berniat memanfaatkannya. Tanpa ragu, dia memberi perintah pada sang kanselir untuk membawa Eleanor langsung ke penjara bawah tanah ini. Oscar mengawal Eleanor menuju sel gelap itu. Begitu masuk, dia membungkuk elegan, memberi penghormatan sempurna kepada Yang Mulia. Dengan sang tahanan yang masih terikat kuat di belakangnya, Kaisar membalas dengan dingin. Kau bisa melihat sendiri kalau aku sedang sibuk. Kuharap alasan kedatanganmu benar-benar sepadan. Tatapan Eleanor tidak goyah sedikit pun. Bolehkah saya mendekat, Yang Mulia? Harris memperhatikan wajahnya. Ketenangan wanita ini luar biasa. Berada di penjara mengerikan ini, tapi ekspresinya tetap datar. Sangat menarik. Dia pun memberi isyarat untuk mendekat. Eleanor melangkah maju. Tatapannya melewati sang kaisar, langsung terkunci pada si tahanan. Seketika itu juga, hawa sihir hitam yang pekat langsung terasa olehnya. Matanya memising tajam. Kecurigaannya 100% terbukti. Tanpa ragu, dia menyatakan kalau pria itu berada di bawah pengaruh kuat sihir pengendali pikiran. Wah, sang kaisar tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Hebat juga, wanita ini bisa langsung mengenalinya secepat kilat. Aku memang dengar kau paham sedikit soal sihir, ujarnya. Tapi jujur saja, kemampuanmu jauh melampaui ekspektasiku. Eleanor menunduk sopan. Menjawab rendah hati, kalau pujian itu terlalu berlebihan. Senyum tipis terukir di wajah Harris. Dia lalu mengaku, sebenarnya dia paling benci punya penyihir hebat di sekitarnya. Alasan simpelnya, takut dikhianati dan ditipu kapan saja. Eleanor balas menatap matanya dalam-dalam, meyakinkannya dengan tegas bahwa tidak ada satupun rahasia yang akan disembunyikannya. Lagi pula, dia menambahkan, Yang Mulia itu sangat kuat. Mustahil bisa ditipu begitu saja. Kaisar terdiam sebentar, menimbang-nimbang, lalu langsung ke intinya. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Dan permainan dimulai. Eleanor mulai melancarkan rencananya. Dengan santai mengingatkan bahwa festival tahun baru sudah sangat dekat. Dengan nada yang sangat memancing, dia melempar pertanyaan tajam. Apakah Yang Mulia tidak penasaran? Kejadian luar biasa apa yang mungkin meledak di tengah acara semeriah itu? Dia mengulang pertanyaannya sekali lagi, membiarkan ancaman tersirat menggantung di udara tentang bahaya di keramaian itu. Suasana berubah drastis. Wajah Kaisar menegang serius, menuntutnya untuk langsung memperjelas maksud petunjuk berbahayanya itu. Apakah kau sedang bilang kalau sebuah insiden besar akan terjadi di festival tahun baru? Desaknya. Eleanor melirik tajam ke si tahanan. Dia balik bertanya, apakah pria ini baru saja tertangkap saat mencoba membunuh Yang Mulia? Sang Kaisar menghela napas. Ya, sayangnya, tebakan gadis itu 100% akurat. Otak briliannya langsung bekerja. Dia membedah situasi menunjuk fakta bahwa istana ini pada dasarnya adalah sarang ular, penuh dengan orang yang mengincar nyawa kaisar. Dan jujur saja, itulah alasan sebenarnya kenapa pria ini ingin kabur ke medan perang. Tapi tunggu dulu. Sang gadis mengingatkan satu hal krusial, dia tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa? Karena kursi permaisuri masih kosong melompong. Sama sekali tidak ada sosok penyeimbang untuk menahan kekacauan di istana. Sang kaisar terdiam. Dan hei, dia tidak bisa menyangkal logika mematikan itu. Dia membenarkan kalau sampai dia pergi tanpa meninggalkan seorang permaisuri yang berkuasa, hancur sudah. Istana bakal berubah jadi arena pertumpahan darah. Gadis ini tidak berhenti di situ. Dia langsung melempar peringatan keras bagaimana kalau bencana besar meledak tepat di tengah festival tahun baru nanti. Bayangkan saja, seluruh rakyat berkumpul, petinggi negara hadir. Kalau sampai ada kekacauan saat kaisar masih di ibu kota, habis sudah reputasinya. Dia bakal langsung dicap sebagai penguasa gagal. Skakmat. Sang kaisar mengakui argumen itu tidak ada celahnya. Namun, instingnya juga tajam. Dia langsung sadar gadis ini pasti sudah tahu bencana apa yang sedang mengintai mereka. Dan boom, dia menyebutkan ancaman spesifik. Sudah lama sejak retakan raksasa muncul, bukan? Mendengar itu, raut wajah kaisar berubah gelap. Retakan? Ulangnya. Dengan nada super serius. Oke, buat yang belum tahu, retakan ini bukan sekadar lubang biasa. Ini adalah gerbang neraka yang sengaja dibuka oleh para pengikut kultus Raskal.
Gerbang yang akan menumpahkan gelombang monster mengerikan ke dunia ini. Dan parahnya lagi, untuk membuka gerbang gila ini, mereka butuh tumbal. Nyawa manusia dalam jumlah yang sangat masif. Kaisar langsung menangkap maksud mengerikan itu. Matanya melebar. Jangan bilang. Musuh berencana menggunakan lautan manusia di festival sebagai tumbal darah demi membuka paksa retakan tersebut. Gadis itu mengangguk. Tepat sekali. Meski tentu dia berharap skenario mimpi buruk itu tidak terjadi. Tapi, kalaupun mereka benar-benar menyerang, oh, percayalah, dia sendiri yang akan maju untuk menghentikan mereka. Sang kaisar mendengus geli. Nada suaranya sedikit meremehkan berlagak seolah gadis rapuh di depannya ini benar-benar punya kekuatan untuk membantai pasukan monster. Tapi gadis kita ini sama sekali tidak gentar. Dia tahu betul. Kalau dia berhasil mencegah malapetaka itu akan menjadi bukti telak. Bukti mutlak bahwa keluarga Snow tidak pernah sekalipun mengkhianati kekaisaran. Kesetiaan mereka masih menyala terang. Pikiran kaisar berkecamuk. Dia akhirnya paham. Gadis gila ini, dia baru saja mendeklarasikan rela membuang nyawanya di garis depan melawan monster. Hanya demi memenangkan kepercayaannya. Kau sepertinya lebih peduli pada keluargamu daripada nyawamu sendiri, simpul sang kaisar. Dan tebak apa jawaban gadis itu? Sangat menohok. Tentu saja. Karena mereka adalah keluargaku. Jleb! Kata-kata itu benar-benar menembus pertahanan sang kaisar, keluarga. Gumamnya pelan, terdengar ada rasa pedih di sana. Dia mulai merenung. Memiliki tempat berpulang. Keluarga yang rela dilindungi meski harus mati. Diam-diam, jauh di lubuk hatinya, dia iri setengah mati pada gadis itu. Dan disinilah dia menjatuhkan bom terakhirnya. Sebuah sumpah. Kalau aku menjadi permaisurimu, aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Secara pribadi. Tunggu apa? Kaisar benar-benar syok. Matanya membulat tak percaya. Dia hanya bisa menatap takjub dalam keheningan total. Alasan dibalik sumpah itu? Sangat sederhana. Karena begitu cincin permaisuri melingkar di jarinya. Otomatis, Kaisar adalah bagian dari keluarganya. Hening. Suasana menjadi canggung. Gadis itu menyadari Kaisar masih ragu. Kenapa lama sekali mikirnya? Apa dia tidak percaya? Batinnya. Sambil menunggu, pandangannya tanpa sengaja jatuh pada sosok pria tawanan berambut merah. Dia mengamati tawanan itu. Gila. Pria itu disiksa dengan sihir pengendali pikiran. Tapi dia masih bernapas. Daya tahannya benar-benar di luar nalar. Aku bisa memanfaatkan orang ini, pikirnya licik. Tiba-tiba, sang kaisar memecah keheningan. Dia kembali mengungkit janji gila gadis itu sumpah untuk mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Tatapan pria itu menajam. Lalu, apa kau juga bisa menghancurkan sihir cuci otak yang mengikat tawanan ini? Tanyanya serius. Gadis itu tersenyum tipis. Sangat mungkin. Selama prosesnya tidak membunuhnya. Tawaran yang menarik. Kaisar langsung menyodorkan kesepakatan. Kalau gadis itu berhasil mematahkan sihirnya dan mengorek informasi siapa dalangnya, tawanan mematikan ini resmi menjadi miliknya. Eleanor terkesiap pelan. Tunggu dulu. Dari mana Yang Mulia tahu kalau aku sedang mengincar pria ini? Batinnya panik. Dan seolah bisa membaca pikirannya, Kaisar langsung menjawab pertanyaan tanpa suara itu. Sederhana saja, sejak pertama kali masuk ruangan, tatapan serakah gadis itu tidak bisa lepas dari si tawanan. Eleanor merutuk dalam hati. Sial. Apa niatku kelihatan sejelas itu? Pria itu tersenyum mengejek. Oh, ini benar-benar ironis. Calon istrinya sendiri menatap hangat pria lain tepat di depannya. Dia bahkan bercanda, mengatakan dirinya hampir cemburu melihatnya. Tapi senyum itu langsung luntur. Mode Kaisar kembali aktif, dan dia memberikan peringatan mematikan. Aku tahu kau butuh pion yang setia di istana ini, ucapnya. Tapi jangan lupa, pria yang kau inginkan itu pernah menjadi musuh. Kaisar mengingatkan risikonya. Bermain api dengan orang ini sama saja mencari mati. Kalau sihir cuci otaknya gagal dipatahkan, suatu hari nanti, bilah pedang pria itu bisa menebas lehernya. Alih-alih takut, gadis itu menyeringai penuh percaya diri. Yang Mulia, apa kau benar-benar berpikir aku akan mati semudah itu oleh tebasan pedang? Kaisar memuji nyalinya yang luar biasa. Tapi Eleanor membalas dingin, dia hanya dipaksa menjadi buas. Kenapa? Karena pada akhirnya calon suaminya ini tidak akan pernah melindunginya. Skakmat kedua, Kaisar tertegun. Dia menatap takjub lalu berujar betapa gilanya gadis ini karena masih bersedia menikahi pria berdarah dingin seperti dirinya. Jujur dan tanpa basa-basi. Eleanor menjawab bahwa dia menikah demi kekuasaan mutlak. Lagi pula dia punya daftar panjang orang-orang yang sangat ingin dia hancurkan.
Mengerikan sekali, kekeh sang kaisar. Dia berseloroh harus berdoa agar pedang dendam itu tidak ikut menebasnya. Mendengar itu, Eleanor meletakkan tangan kanannya di dada. Sebuah gestur kesatria. Dan dengan nada yang paling mantap, dia mengikrarkan janji baru. Apapun yang terjadi, mata pedangnya tidak akan pernah meneteskan darah keluarganya sendiri. Kode keras, itu artinya kaisar sudah masuk dalam jajaran keluarganya. Setelah hening sesaat, pria itu setuju. Bawa tawanan itu bersamamu, perintahnya. Senyum kemenangan terukir di wajah Eleanor. Dia berterima kasih dan berjanji jawaban atas dalang di balik semua ini akan segera dia bawa ke hadapannya. Langkah kakinya terasa ringan saat pergi. Bagus, dia termakan umpanku, batinnya puas. Dan tawanan gila tadi? Oh, itu adalah bonus jackpot yang benar-benar di luar ekspektasi. Sama sekali bukan hasil yang buruk, pikirnya. Tapi baru saja dia merasa di atas angin. Brooke, di lorong, dia tak sengaja menabrak seseorang. Pria itu kaget dan langsung panik meminta maaf. Dia memicingkan mata. Penampilannya? Persis rakyat jelata. Terus, kenapa dia ada di istana tulip yang super elit ini? Pria itu gugup parah dan mengaku cuma jalan-jalan. Eleanor langsung nembak kamu tukang kebun? Dan ya, dia terpaksa mengiyakan. Tapi Tuan Putri kita nggak gampang dibohongi. Waktunya ujian. Dia menyuruhnya membuktikan kemampuannya. Sambil berlalu, dia sengaja melempar kode aku suka bunga bionia. Saat dia pergi, tebak apa? Identitas asli pria itu terungkap. Iron Bastard, wakil kapten Satria Putih. Dia tersenyum licik, menyadari info soal calon permaisuri ini adalah kejatuhan durian runtuh. Kembali ke kamarnya. Eleanor termenung di dekat jendela. Pikirannya melayang jauh pada bunga bionia. Hatinya mencelos. Bunga itu selalu mekar di istana salju dulu. Akankah dia bisa melihat pemandangan itu lagi? Entahlah, rasanya sedih. Tok-tok! Lamunan sedihnya buyar. Seseorang dari balik pintu memberitahu ada paket spesial yang baru saja tiba untuknya. Pintu terbuka lebar. Brooke! Tahanan hadiah dari kaisar dilempar begitu saja ke lantai dalam keadaan pingsan total. Gerak cepat juga kaisar ini, batinnya. Tapi tunggu dulu. Saat dia mengamati tawanan itu, ada sesuatu yang sangat aneh. Serius deh, pria yang tadinya babak belur parah ini, sekarang mulus tanpa luka sedikit pun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Chancellor Oscar Taylor muncul memberitahu kalau kaisar sendiri yang turun tangan menyembuhkannya. Gila. Kekuatan yang benar-benar luar biasa. Info penting nih. Kekuatan penyembuh itu murni sihir langka. Cuma bisa dipakai keturunan Delgato yang dipilih langsung oleh para dewa. Pantas saja kaisar selalu selamat meski melawan monster mengerikan. Regenerasi level dewa ini benar-benar alasan kenapa dia sangat kuat. Lalu suasananya berubah. Oscar tiba-tiba mengalihkan obrolan menanyakan apakah masalah pertunangannya sudah dibereskan dengan baik. Tensi langsung naik. Melihat dahi Eleanor berkerut, dia langsung belak-belakan. Yang dia maksud itu tunangannya si tuan muda Duke Franklin Owen. Hati-hati. Eleanor tahu persis. Duke Oscar Taylor ini adalah tangan kanan kepercayaan kaisar. Tangannya mencengkeram erat gaunnya. Apakah kanselir tua ini sengaja memancing emosinya soal pertunangan itu? Ini pasti sebuah ujian mental. Ingatan kelam itu kembali menyiksanya dengan pedih. Fair, Eric, Alad, dan ayah tercintanya. Dia berdiri dan menyadari betul, semua darah dagingnya ini tewas dibantai habis-habisan akibat rencana busuk Owen dan Osborne. Matanya menajam. Dia menatap Oscar dan bertanya dingin, menurutmu, apa aku masih punya alasan mempertahankan pertunangan sampah itu? Oscar beralasan, bukannya kalian sudah dekat sejak kecil? Eleanor tidak mengelak ya. Dulu mereka memang teman baik. Si kanselir makin memojokkannya. Berarti ini murni cuma perjodohan politik tanpa dasar cinta sama sekali? Realita bangsawan memang kejam. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa seorang pemimpin harus memikul beban berat dan keputusan pertunangan itu murni demi wilayah kekuasaan. Dan karena dulu dia lumayan akrab dengan Franklin, awalnya dia pikir oke, ini kesepakatan yang tidak terlalu buruk. Tapi sekarang, jangan bercanda. Dia menegaskan bahwa perasaannya pada teman masa kecilnya itu kini hanya tersisa kebencian mendalam. Oscar belum selesai. Kalau kamu jadi permaisuri nanti, apa kamu mau membalas dendam? Tanpa ragu sedetik pun, dia menjawab tegas tentu saja. Oscar mengamatinya lekat-lekat. Gila. Ditusuk pakai pertanyaan menyakitkan apapun, ekspresi wanita ini tetap tenang tak berubah sedikit pun. Kesimpulannya, wanita ini punya nyali baja. Benar-benar luar biasa. Pantas saja kaisar sampai sangat tertarik padanya. Obrolan tegang pun berakhir.
Oscar minta maaf atas kelancangannya dan berharap pertemuan mereka selanjutnya bisa lebih santai. Eleanor tersenyum tipis, percakapan tadi sangat seru baginya. Singkat cerita, dia kembali memeriksa si tahanan secara teliti, menatap kulit perunggu dan rambut merahnya. Dari ciri fisiknya, dia terus menebak-nebak. Apa pria ini dari kerajaan barat Brand? Dia menjulurkan tangannya, merasakan aliran energi sihir dan astaga. Pria ini berada di bawah kendali mantra penakluk tingkat tinggi. Gila, level mantranya sangat rumit. Siapa sosok di balik sihir sekuat ini? Tanpa buang waktu, dia memusatkan kekuatan untuk menghancurkan belenggu itu. Dwar! Energi ungu gelap meledak brutal saat sihir itu hancur. Pria itu terbangun mendadak, terengah-engah, dan menjerit histeris. Dia meronta ganas karena syok berat. Jadi Eleanor langsung menahan bahunya untuk menenangkannya, lalu memperkenalkan dirinya sendiri. Aku Eleanor Snow, majikan barumu. Tapi saat ditanya namanya, dia bungkam. Eleanor berkomentar, semangat pria ini terasa sangat liar dan ganas. Tidak mau membuang waktu. Dia meraih tangannya, memaksa energi sihir mengalir. Sontak, Karen langsung mengerang kesakitan. Dia menjelaskan dengan tenang. Sihir pencuci otaknya sudah hancur lebur, itulah alasan kenapa dia bisa merasakan sakit sekarang. Ini peringatan keras. Lebih baik kamu segera menjawab pertanyaanku. Sekali lagi dia mengulangi pertanyaannya tentang nama pria itu. Dengan suara parau, dia akhirnya menjawab namanya Karen. Eleanor mengulanginya pelan dan memuji, itu nama yang sangat indah. Interogasi berlanjut. Apa ada yang dia ingat? Karen mengaku otaknya berkabut parah. Tapi, dia menambahkan, ada satu hal yang masih sangat tajam. Sebuah fakta yang menghancurkan jiwa. Dia ingat betul tangan ini telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Ingatan suara misterius, suara si dalang brengsek, membisikkan bahwa sekarang dia bisa membunuh siapa saja. Dan dia harus patuh mutlak pada setiap perintah. Paham? Suara itu menggema di kepalanya. Karen seketika bereaksi keras. Trauma dari memori kelam itu kembali mencekiknya. Eleanor melihat penderitaannya yang nyata. Sesuatu pasti telah kembali ke ingatannya. Dengan tegas, dia memberitahunya bahwa seburuk apapun masa lalunya, sekarang cuma ada satu hal yang bikin dia penasaran parah. Dia pun langsung nanya to the point, siapa sih yang berani nyuruh dia ngebunuh sang kaisar? Cowok itu menatapnya tajam, terus nanya balik. Kalau aku kasih tahu, apa kau akan membiarkanku hidup? Balasannya, cewek ini cuma ngasih senyuman cerah penuh misteri. Akhirnya dia ngaku juga. Yang nyuruh itu seorang wanita. Dan bukan sembarangan, tapi wanita paling berkuasa di istana kekaisaran saat ini. Dan inilah identitas aslinya. Orang yang ngasih perintah pembunuhan gila itu adalah Ibu Suri Stephanie. Pindah ke istana Ibu Suri. Asistennya nanya, kenapa rencananya bisa tertunda? Bukannya jawab, dia malah nyolot balik. Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Sang asisten pun ngasih laporan ngeri. Rencana pembunuhan kaisar gagal total. Parahnya lagi, si pembunuh sama sekali nggak nyembunyiin wajahnya. Bukannya panik, Ibu Suri malah senyum santai. Dia bilang, dari awal juga udah tahu rencananya nggak bakal berhasil. Asistennya jelas panik berat. Gimana kalau pembunuh itu buka mulut pas disiksa habis-habisan sama kaisar? Tapi Ibu Suri kelihatan super pede, dengan yakin bilang kalau sihir pencuci otaknya itu mustahil dihancurkan. Kaisar Horus nggak bakal bisa nemuin petunjuk apapun, terus dia ganti topik dengan santai. Persiapannya udah beres belum? Asistennya langsung ngeyakinin kalau semuanya udah disiapin dengan sangat sempurna. Ibu Suri senyum licik. Dalam hatinya dia bergumam, harinya udah makin dekat. Hari di mana dia nggak perlu lagi dengar panggilan sialan. Ibu, pindah lagi nih ke Istana Lily. Selir kedua, Calliope kelihatan lari terbirit-birit dengan wajah super marah. Dia ngerasa Eleanor bener-bener udah ngeremehin harga dirinya. Dia keinget lagi omongan sinis sebelumnya. Masa iya dia butuh bantuan kaisar cuma buat ngurusin selir, yang bahkan nggak disayang sama sekali? Tangannya mengepal kuat menahan emosi. Dia bersumpah bakal bikin Eleanor bayar mahal karena udah berani ngeremehin para selir istana. Tanpa basa-basi, dia langsung nerobos masuk ke kamar selir pertama. Dia teriak kalau ada urusan super penting yang harus dibahas sekarang juga. Ini dia, Aurelia Rogers, sang selir pertama istana. Dia ngangkat wajah dari bukunya, nanya dengan tenang. Tumben Calliope datang ke sini? Aurelia pun langsung ngadepin dia. Dia ngerangkum tujuan Calliope. Intinya, ngajak kerjasama buat ngusir si tamu dari istana Tulip. Yap, siapa lagi kalau bukan Eleanor? Calliope langsung ngangguk semangat. Nah, itu dia maksudnya. 100% setuju. Tapi respons Aurelia? Dia cuma senyum santai dan nanya balik, kenapa dia harus ikutan?
Calliope jelas shock. Dengan panik dan bingung, dia ngejelasin. Udah jelas tamu ini bakal jadi permaisuri selanjutnya, jadi mereka harus nyingkirin dia secepatnya. Dia terus ngomporin. Bilang kalau Aurelia, sebagai selir pertama, adalah orang yang paling pantas buat jadi permaisuri. Aurelia masih santai. Sambil nyeruput tehnya perlahan, dia ngasih balasan dingin. Calliope udah salah paham. Dia sama sekali nggak pernah ngincer posisi permaisuri. Tangannya meremas pelan tanda halus kalau dia lagi bohong. Sambil ngebayangin wajah Kaisar Horus, hatinya teriak. Dia emang nggak butuh posisinya, tapi dia pengen banget jadi istri sah pria itu. Calliope mau protes, tapi Aurelia langsung motong. Yang mulia cuma minta mereka jalani peran sebagai selir, dan dia cuma mau nurut sama perintah mutlak itu. Terus, dengan nada ngeledek, dia nanya ke Calliope. Apa alasanmu juga sama kayak gitu? Calliope langsung kicap. Sambil gelagapan dia ngeles bilang cuma datang karena murni pengen ngebantu si selir pertama. Aurelia cuma senyum remeh. Nyebut kunjungan ini bener-bener sia-sia. Dia sama sekali nggak butuh bantuan. Calliope terpaksa cabut, sambil masang senyum palsu. Tapi di dalam hati, dasar rubah licik. Calliope ngebatin sinis. Emangnya Aurelia pikir dia nggak tahu soal cinta tulusnya yang gila-gilaan buat sang kaisar? Sebelum benar-benar melangkah pergi, dia minta Aurelia buat lupain aja dan anggap semua obrolan barusan nggak pernah terjadi. Tapi tunggu. Dia tiba-tiba berhenti, muter badan, dan ngasih serangan mental telak ke Aurelia. Apakah udah pernah ketemu Eleanor Snow secara langsung? Pas Aurelia diam-diam minum tehnya, Calliope nambahin racun mematikan. Eleanor itu cantiknya kebangetan. Dia yakin kaisar bakal jatuh cinta mati-matian, bukan cuma sebagai kaisar, tapi sebagai seorang pria biasa. Omongan barusan sukses bikin Aurelia mematung shock. Sementara Calliope ngasih tatapan sinis, senyum puas, lalu melenggang pergi. Ditinggal sendirian, Aurelia sampai nggak sadar ngejatuhin sendoknya. Bibirnya gemetar menyebut satu nama. Eleanor Snow. Sementara itu, balik ke Istana Tulip. Eleanor kedatangan seorang pria yang ngenalin dirinya sebagai Ian Bastid. Dia bilang dapat perintah langsung dari Yang Mulia Kaisar buat melayani tamu Istana Tulip. Tapi tunggu. Eleanor merasa suaranya familiar banget. Otaknya langsung muter cepat. Ingat tukang kebun yang nabrak dia tadi? Yap, suaranya persis banget. Eleanor merhatiin detailnya. Penampilannya sekarang sebagai ksatria elit beda jauh sama sosok rakyat jelata tadi. Apa dia beneran pakai sihir ilusi tingkat tinggi buat ganti wujudnya? Eleanor tahu betul. Sihir kelas tinggi kayak gini bukan hal yang bisa dipakai sama sembarang orang. Dia pun berdiri, ngenalin diri dengan formal. Pas nyambut ksatria Bastid, Ian cuma senyum manis dan minta Eleanor buat manggil dia Ian aja. Di balik tenangnya, dia diam-diam menganalisis situasi ini. Kesimpulannya, cuma ada satu alasan naruh penyihir sehebat dia di sini buat ngawasin setiap gerak-geriknya, dan fakta pahit pun nyerang dia. Sang kaisar ternyata masih belum percaya padanya. Adegan pun ditutup dengan transisi epik. Menampilkan istana salju utara yang tertutup hamparan salju putih abadi. Di utara, tepatnya di istana salju itu. Havlian Snow, sang count yang baru. Havian akhirnya bisa bernapas lega. Untung saja ada utusan kaisar. Jadi semua orang di kediaman mereka aman tanpa lecet sedikit pun. Terus, adiknya Aster Snow, putra bungsu keluarga bangsawan ini langsung nyamperin dia. Wajahnya panik, nanyain keadaan kakak perempuan mereka, Eleanor, aman atau enggak. Havian cuma senyum santai. Dia tahu banget Eleanor itu tangguh, beda jauh sama Aster dan ini sukses bikin adiknya sebal. Makanya dia nyuruh Aster latihan lebih keras lagi. Tiba-tiba, merpati pos mendarat. Mereka langsung sadar itu pasti pesan dari Ellie. Mereka buru-buru buka suratnya, dan isinya bikin jantungan. Ellie bilang dia bakal resmi jadi permaisuri sebelum musim panas tiba. Nggak cuma itu, dia ngasih peringatan keras. Musuh yang bunuh permaisuri sebelumnya mungkin bakal mengincar keluarga Snow. Tapi tenang, dia janji bakal mengulur waktu demi melindungi mereka. Ellie menegaskan kalau dia pantang memaafkan Owen dan Osborne, dan dia yakin Havian juga sepemikiran. Lewat surat itu, dia ngasih ide brilian buat mulai menghancurkan Osborne perlahan. Strateginya simple tapi mematikan. Wilayah Osborne itu tandus kan? Jadi dia sangat bergantung sama perdagangan. Keputusannya, putus semua jalur dagangnya. Aster sampai geleng-geleng kepala. Khas kakak banget katanya. Bayangin aja dari kejauhan pun dia masih sempat mikirin taktik gila buat nyelamatin keluarga. Lanjut ke suratnya. Intinya dia minta keluarganya jangan pernah sedih karena kepergiannya. Walau istana kekaisaran itu kejam, dia bilang rasanya masih lebih hangat dibanding utara. Dan jujur saja, kita tahu persis kalau Ellie selalu punya cara buat bertahan hidup sendirian.
Havian baca kalimat itu dan terdiam. Ya, Ellie memang ngomong gitu, tapi dia tahu betul gimana beratnya hidup sendirian. Apalagi di tempat asing tanpa satupun sekutu. Tapi dia berjanji pada dirinya sendiri nggak boleh ada rasa kasihan. Kenapa? Karena dia tahu banget adik perempuannya itu paling benci dikasihani. Sebagai gantinya, dia bersumpah dengan nyawanya. Dari ujung utara ini, dia bakal membereskan setiap rintangan di jalan yang akan dilewati adiknya. Nah, balik lagi ke Eleanor di istana. Dia lagi pusing mikirin waktu yang mepet banget sisa 2 hari lagi menuju festival tahun baru. Dia nginget-nginget lagi rencananya. Sebelumnya, dia udah lapor ke Kaisar kalau musuh bakal jadiin orang-orang di festival itu sebagai tumbal berdarah demi menciptakan kekacauan. Waktu itu sih, dia merasa Kaisar percaya padanya. Tapi sekarang, dia mulai panik karena pria itu sama sekali belum ngambil tindakan pencegahan apapun. Apa Kaisar masih ragu? Pikiran itu terus menghantuinya. Apalagi pengawasnya, Aon, masih setia berdiri menjaga ketat di depan pintunya sampai detik ini. Oke, sudah cukup. Nggak ada pilihan lain. Dia bertekad harus menemui Kaisar sekarang juga dan nuntut penjelasan langsung dari mulutnya. Dia nggak sudi biarin warga tak berdosa mati sia-sia. Tapi baru aja dia berdiri. Penjaga di pintu tiba-tiba teriak keras, mengumumkan kalau Yang Mulia Kaisar datang berkunjung. Begitu Harris masuk, Eleanor langsung menyambutnya sopan. Tapi matanya tajam. Dia langsung sadar ada Karen sembunyi di balik tirai. Sambil tersenyum miring, Kaisar memuji betapa hebatnya Eleanor bisa menghancurkan cuci otak orang itu. Eleanor langsung kaget setengah mati. Gimana ceritanya Kaisar bisa tahu? Padahal tempat persembunyian itu benar-benar nggak kelihatan dari sudut manapun di ruangan. Berusaha tetap tenang, dia menjelaskan kalau nama pria itu Karen. Sayangnya, ingatannya masih cukup kacau karena efek sihir hitam yang menahannya. Tapi, dia ingat betul siapa bajingan yang kasih perintah pembunuhan itu. Harris dengerin laporannya lamat-lamat. Dalang yang dimaksud Karen pasti Ibu Suri kan? Sesuai dugaan. Eleanor membenarkan, tapi mengejutkannya, dia malah nyaranin Kaisar buat biarin wanita tua itu dulu. Jelas Kaisar bingung. Kenapa harus nahan diri? Jadi, Eleanor membeberkan faktanya. Kekuatan di balik Ibu Suri itu terlalu besar, dan modal kesaksian dari satu pembunuh bayaran aja nggak bakal cukup buat menjatuhkannya. Sang Kaisar mengangguk setuju. Dia ingat banget, bahkan waktu dia mandekap dan memenggal kepala saudaranya sendiri, pangeran kelima istana tetap diam tanpa perlawanan berarti. Maka dari itu, Eleanor ngajuin rencana lain yang lebih licik. Daripada langsung serang kepalanya, mending mereka potong dulu tangan kanannya. Harris langsung nyambung. Maksudnya pasti si asisten Hinsa Igler. Dia cukup takjub, ternyata Eleanor udah tahu kalau pria itu adalah otak di balik rencana Ibu Suri. Rencana pun berlanjut. Eleanor jelasin kalau kesaksian Karen nanti bakal mengarah langsung ke nama Hinsa. Dan bayangin aja kalau nama itu keluar langsung dari mulut pembunuh yang nekat nyerang Kaisar. Ibu Suri pasti pusing dan gak bisa sembarangan melindungi anteknya itu. Kerennya lagi kalau sampai ada insiden pas festival nanti, mereka bisa limpahkan semua dosanya ke Hinsa. Dan tebak siapa yang bakal repot-repot memalsukan bukti jebakan itu? Ya, Eleanor sendiri. Ruangan tiba-tiba hening. Melihat Kaisar diam, Eleanor jadi deg-degan. Apa idenya barusan terlalu brutal ya? Tapi Kaisar menggeleng. Rencana itu malah masuk akal banget buatnya. Terus, tanpa aba-aba, dia berdiri dan tiba-tiba ngajak Eleanor buat keluar dari istana bareng. Tentu aja Eleanor shock dan nanya alasannya. Harris senyum tipis kalau mereka berdua kelihatan lagi kencan di luar. Musuh pasti mikir Kaisar nggak tahu apa-apa soal rencana mereka. Masuk akal juga sih, pikir Eleanor sambil mengangguk setuju. Dengan seringaian misterius, Kaisar nambahin satu fakta lagi soal kepergian mereka. Ini bakal memancing para pembunuh yang mengincar nyawanya buat segera bertindak. Sambil meledek, pria itu menatapnya dan nanya, "Kamu bakal baik-baik aja kan?" "Nggak mau kalah?" Eleanor tersenyum. Dia beralasan gampang kesepian dan lagi butuh banyak perhatian. Harris mengulurkan tangannya, dan bam! Mereka berdua jalan-jalan ke publik bak pasangan kekasih. Bikin semua orang di jalanan melongo dan mulai bisik-bisik heboh. Warga biasa benar-benar kaget ngelihat kemunculannya. Mereka sampai panik dan buru-buru membungkuk hormat kepada sang penguasa tertinggi kekaisaran. Eleanor sadar betul seberapa takutnya rakyat hanya karena melihat wajahnya. Yah, wajar sih, mengingat gelar kaisar kejam sudah melekat kuat padanya. Di titik ini, Eleanor makin yakin. Ibu Suri benar-benar mencengkeram opini publik dengan sukses mencap Harris sebagai kaisar gila pencabut nyawa 3 permaisuri sebelumnya. Dia bersikeras nih, Kaisar yang turun langsung ke medan perang itu harusnya dipuji habis-habisan, bukan malah dihujat. Si Kaisar menoleh. Ya, dia sadar.
Ini saatnya kencan epik mereka dimulai. Nah, tujuan pertama, butik mewah. Dia duduk sabar nungguin si cewek nyobain berbagai macam gaun. Dan tatapannya itu loh, bener-bener penuh rasa kagum dalam diam. Pas dia keluar pakai gaun baru, Kaisar langsung bilang dia luar biasa. Sambil natap dalam-dalam, dia bilang cewek ini cantik banget. Bikin dia senyum malu-malu. Sementara itu, kabar kencan mereka sampai ke telinga selir Kiapi. Awalnya, jelas dia nolak percaya. Salah satu pelayannya sampai teriak, bersumpah dengar sendiri kalau Eleanor Snow benar-benar lagi kencan sama Yang Mulia. Colopy langsung meledak. Dia teriak kalau Kaisar tuh bukan tipe cowok yang suka kencan. Tapi tunggu. Tiba-tiba dia berhenti. Dia baru nyadar sesuatu. Emosi nggak bakal nyelesain masalah, kan? Dia harus manfaatin celah ini. Dengan senyum licik, dia nanya ke pelayannya, apa istana tulip lagi kosong? Si pelayan ngangguk gugup. Senyum si selir makin lebar. Terus dia nyodorin botol kecil dan nyuruh pelayan itu buat ngambilnya. Colopy maksa botol itu ke pelayannya. Perintahnya, campurin isi botol sialan itu ke sabun cuci muka milik Eleanor. Waktu ditanya isinya apa, selir gila ini dengan santai jawab kalau itu racun penghancur kulit. Gila, si pelayan langsung pucat pasti ketakutan. Sambil bayangin wajah Eleanor hancur lebur, dia nanya dengan girang. Apa pelayannya juga nggak sabar lihat reaksi si cewek pas wajah cantiknya hancur. Dia ketawa histeris layaknya orang gila. Ninggalin pelayannya gemetaran megang botol itu, balik ke kencan Harris dan Eleanor. Sambil iseng, Kaisar nyindir kalau cewek ini udah meras dia banyak banget buat baju mahal. Sambil mamerin gaunnya, Eleanor ngebalas, masa iya sih cuma gara-gara beberapa potong baju? Harga diri yang mulia langsung kegores? Dibalas gitu. Kaisar langsung ketawa lepas. Dia ngingetin, rumor soal Kaisar yang asyik kencan ini pasti bakal meledak kemana-mana. Belum lagi gosip soal dia. Kaisar nanya, apa dia siap nerima risikonya? Cewek ini senyum. Justru ini yang dia mau. Kaisar langsung bingung dong, kok bisa? Gini, orang bakal gampang ceroboh kalau lagi panik. Dia cuma berharap musuhnya gampang terpancing emosi dan langsung bikin kesalahan fatal. Kaisar senyum, heran gimana Count Snow ngedidik anak ini. Jawabannya, ayahnya ngajarin buat nggak pernah nyerahin nyawa ke tangan orang lain. Keren abis, Kaisar ngangguk itu petuah yang mantap. Bedanya, dia nggak punya siapa-siapa buat ngajarin, jadi dia harus belajar dari pengalaman pahit. Eleanor natap dia penasaran. Terus terang dia bilang, pantesan aja Kaisar bisa tumbuh jadi sosok yang sekeren dan sekuat ini. Kaisar nyeletuk kalau cewek ini suka ngomong aneh-aneh. Terus, dia langsung ganti topik, nanya apa dia nggak penasaran kenapa Kaisar terus diam aja soal ancaman bahaya di festival nanti. Dia nambahin, jangan-jangan Eleanor mikir Kaisar sengaja numbalin rakyat biasa demi ngebak musuhnya. Jeda sejenak. Eleanor jawab santai. Dia emang penasaran, tapi sedikit pun nggak pernah curiga sama Kaisar. Kaisar nanya, nyadar nggak jalan yang mereka lewatin tadi? Cewek ini ngangguk. Dia tahu betul kalau rute tadi itu area yang paling padat. Benar banget. Kaisar ngejelasin, kalau musuh mau bikin kekacauan, tempat padat inilah yang bakal jadi target utamanya. Boom, ini plot twistnya. Sepanjang jalan tadi, Kaisar diam-diam masang batu sihir pelindung. Totalnya, 37 batu cuy. Jadi kalau ada serangan, asal arahannya benar, semua warga pasti bisa dievakuasi dengan aman. Dalam hati, Eleanor udah nebak. Kaisar ini selalu punya persiapan matang, pantas aja dia ngotot mau kencan di alun-alun hari ini. Dia sadar butuh ksatria buat mandu warga nanti, tapi Kaisar nggak bisa asal merintah karena jelas banyak mata-mata musuh yang ngawasin. Kaisar setuju banget. Di kepalanya dia mikir, gila, cewek ini paham banget apa yang dia khawatirin. Eleanor benar-benar sukses bikin dia takyub terus-terusan. Cewek ini tersenyum, nyuruh Kaisar tutup mulut dan biar dia aja yang turun tangan ngurus semuanya. Hah? Maksudnya apa? Kaisar bingung setengah mati, tapi dengan pedenya, cewek ini bilang kalau dia sendirian aja udah lebih dari cukup. Dia udah bertekad, mulai besok sampai hari festival itu selesai, dia bakal datang ke tempat ini tiap hari buat ngurus persiapan. Kaisar sampai nanya secara sarkas, apa dia lagi bercanda soal bisa ngatasi ini sendirian? Eleanor jawab dengan tatapan serius. Terus dengan berani dia nantang, masa iya wanita yang dipilih jadi permaisuri keempat nggak bisa ngurus hal ginian? Kaisar pun nyeletuk kalau dia nggak pernah nyangka hal ini dari seorang permaisuri. Dia ngebalas penuh tantangan, nyuruh Kaisar perhatiin aja baik-baik. Permaisuri keempat ini bakal ngebuktiin hal gila yang nggak pernah Kaisar bayangin. Tiba-tiba, Kaisar maju dan nyentuh pipinya dengan lembut. Tapi sedetik kemudian dia langsung narik tangannya.
kaget sendiri sama refleks tubuhnya barusan. Deg-degan parah. Eleanor malah tersenyum, bilang musim dingin di ibu kota kerasa hangat. Sama kayak Anda, yang mulia, gombalan maut. Pindah ke Istana Tulip. Karen si pembunuh diam-diam mikir buat kabur. Mumpung lagi sepi dan gak ada orang, ini momen paling pas. Ingatannya melayang ke obrolan bareng Eleanor, tepat setelah dia ngebongkar habis identitas asli sang dalang di balik misi pembunuhan itu. Waktu itu dia nanya, apa Eleanor bakal biarin dia hidup setelah semua kebenaran ini terbongkar? Pastinya, aku kan selalu nepatin janji, jawabnya santai. Terus cowok ini nuntut dilepasin dari istana. Tapi Eleanor malah balik nanya, emang dia mau pergi kemana? Dia ngejawab bakal lari kemana aja. Pokoknya ke tempat dia benar-benar bebas. Kebebasan. Dia mengulang kata itu. Lalu bertanya apa sih yang bakal dilakuin pembunuh bayaran yang seumur hidupnya cuma tahu cara membunuh kalau tiba-tiba dia bebas? Tebakannya? Ya pasti bakal lanjut ngebunuh. Soalnya, manusia cuma bisa ngelakuin hal yang mereka ngerti. Terus, apa kebebasan kayak gitu yang beneran dia cari? Alih-alih ngelepas dia, Eleanor ngasih tawaran gila. Dia sengaja biarin si cowok ini hidup buat jadi pengawalnya. Biar dia bisa belajar hal lain, selain nyabut nyawa orang. Dia pengen cowok ini lihat sendiri betapa cantiknya dunia ini. Nyari tahu apa yang bisa dia lakuin. Dan dia janji, kalau saat itu tiba, kebebasan yang asli bakal jadi miliknya. Cowok itu terdiam, cuma ngulang dua kata terakhir tadi. Kebebasan asli. Dia mikir keras apa maknanya. Oke, balik ke masa sekarang. Pas dia lagi asyik mikirin cara kabur, tiba-tiba pelayan bernama Cecily masuk. Dia langsung ngumpet. Terus ngeliatin aja pas si pelayan itu jalan ke meja rias Eleanor dan tunggu dia masukin racun ke botol sabun cuci mukanya. Wah, kacau. Karen cuma diam ngamatin semuanya dari bayangan. Gak lama, Cecily buru-buru cabut dari kamar itu. Dia mikir, ada yang berani ngeracunin cewek secantik Eleanor? Tapi ya udahlah, bukan urusannya juga. Gak lama kemudian, target pembunuhan maksudnya Eleanor, balik dan duduk santai. Baru aja pulang kencan sama Kaisar. Dia nanya ke Karen apa semuanya aman-aman aja. Dengan santainya dia bohong, bilang semuanya aman. Panjang umur. Cecily masuk dan bilang makanannya udah siap. Eleanor ngelirik makanan itu dan nyuruh Karen makan. Sambil nahan perut yang bunyi berisik banget, dia nanya apa nyonyanya nggak ikut makan. Cewek itu senyum. Bilang kalau dia udah kenyang pas kencan tadi, dan makanan ini emang khusus disiapin buat si pengawal. Baik banget kan? Karen langsung lahap makan pai dagingnya. Eleanor ketawa kecil, sadar kalau cowok itu suka banget. Dan yap, Karen ngaku kalau rasanya emang juara. Tiba-tiba Eleanor jadi nostalgia. Dia cerita kalau pai daging rusa itu makanan paling top di wilayah bersalju sana. Bayangin deh, pulang dari udara dingin yang nusuk tulang, megang pai anget pakai tangan yang kedinginan, terus digigit. Wah, rasanya kayak dunia milik sendiri. Matanya kelihatan sendu. Dia kangen banget masa-masa itu. Terus dia janji, suatu hari nanti mereka bakal ke sana dan makan pai itu bareng. Syaratnya, kalau dunia ini udah benar-benar damai. Di tengah momen manis itu, Karen malah ngerusak suasana. Dia jujur ngasih tahu kalau tadi Cecily masukin sesuatu ke dalam cairan kecantikannya. Reaksi Eleanor? Panik? Nggak sama sekali. Dia cuma natap Karen, senyum tipis, dan bilang makasih infonya. Tenang banget, bos. Sementara itu di Istana Mawar, selir kolab lagi kegirangan gak jelas. Dia mikir hari ini bakal jadi hari terakhir muka cantik Eleanor eksis di dunia. Sambil asyik moles kosmetiknya sendiri, dia ngebayangin Eleanor pulang, cuci muka, terus pakai toner beracun itu. Yah, sayangnya dia nggak bisa nonton langsung muka hancur Eleanor. Sayang banget. Rencana liciknya, kalau muka Eleanor udah hancur lebur, cewek itu pasti malu dan bakal ngurung diri selamanya di Istana Tulip. Tapi bam, tiba-tiba mukanya kerasa panas kayak dibakar. Dia lari ke cermin, dan langsung teriak histeris ngeliat mukanya sendiri meleleh dan berdarah. Kena karma instan. Sambil panik luar biasa dia bingung. Kok bisa racunnya malah ada di sabun mukanya sendiri? Seketika dia sadar kalau dia udah dikhianatin. Berani-beraninya si Cecily ngelakuin ini. Sambil nangis histeris, dia sumpah nggak bakal pernah maafin Cecily dan Eleanor Snow. Pindah ke Istana Lily. Selir pertama Aurelia baru aja dapat laporan soal drama berdarah barusan. Dengan muka dingin, dia komen soal pelayan Eleanor, si Cecily itu, yang nyatanya mindahin racun itu ke toner Collab. Gila, Eleanor emang nggak ada takutnya. Terus dia nanya ke Cecily yang lagi berdiri di depannya kenapa kesini sendirian? Mana bosmu? Cecily jawab pelan, katanya nyonyanya lagi asyik belanja gaun dan baru bakal pulang nanti malam. Aurelia langsung naik darah.
Beraninya anak baru nolak panggilannya. Dia maksa Cecily buat ngulangin omongan Eleanor kata per kata. Sambil gemetaran hebat, Cecily nyampein pesan sombong Eleanor. Intinya, Eleanor ngerasa nggak perlu repot-repot datang cuma karena dipanggil selir pertama. Savage banget. Terus ditambahin lagi kalau Aurelia ada perlu, ya dia dong yang harusnya datang nemuin Eleanor. Gila, mental baja banget ini cewek. Dengar itu, amarah Aurelia beneran meledak sampai ke ubun-ubun. Dia sumpah bakal ngancurin kesombongan Eleanor yang konyol itu. Aurelia nyuruh Cecily buat ngawasin ketat dan lapor detik itu juga kalau Eleanor udah pulang. Jauh dari drama istana, Eleanor lagi santai jalan-jalan di ibu kota, nyamar pakai topi dan mantel tebal biar nggak ketahuan. Dia jadi inget omongan Kaisar Harris sebelumnya. Cowok itu bilang bakal ikut berburu monster besoknya. Eleanor nanya dong, apa ini biar mereka bisa siap-siap bareng? Harris ngangguk. Tapi jujur, Eleanor curiga. Dia mikir keras ini Kaisar beneran khawatir? Atau jangan-jangan malah curiga sama dia? Atau dua-duanya? Eleanor ngingetin dengan logis, kalau Baginda terus-terusan muncul di tempat yang sama setiap hari, musuh pasti bakal nyadar dong. Tapi Harris santai aja. Dia bilang itu nggak bakal terjadi dan nyuruh Eleanor nunggu jam 10 pagi besok di kafe teh tempat mereka lewat. Nah, balik ke sekarang, cewek itu ngebatin dalam hati, agak nyesel juga harus nutupin muka cantiknya. Dia beneran penasaran, ini Kaisar lagi ngerencanain apaan sih? Nekat banget keliling kota pakai muka yang dikenal sejuta umat. Begitu sampai di kafe dengan penyamarannya, dia celingukan nyari Harris. Tapi cowok itu belum kelihatan batang hidungnya. Pas lagi nunggu, kaget dong. Tiba-tiba ada cowok duduk di depannya. Rambut beda, warna mata beda, sama sekali bukan Kaisar. Tapi, intuisi Eleanor nggak bisa dibohongin. Dia tahu 100% kalau itu Harris. Pria itu tersenyum simpul. Dia langsung sadar kalau kemunculannya ini benar-benar bikin gadis itu terkejut. Sang tokoh utama wanita kita pun jujur. Kalau dari dekat sih kelihatan, tapi dari jauh, dengan warna rambut dan mata yang beda total, enggak bakalan ngenalin deh. Ya, cowok ini membenarkan. Ini cuma trik sihir simple yang sering dia pakai buat jalan-jalan diam-diam. Tapi tunggu dulu. Eleanor merasa ada yang aneh. Trik ini beda banget sama gaya Bastik Satria yang nyamar jadi tukang kebun dengan mengubah total seluruh wajahnya. Jantung sang kaisar serasa copot. Begitu nama dan rahasia itu disebut, dia kaget setengah mati. Dari mana coba gadis ini tahu kalau Iron Bastard bisa sihir transformasi? Balik ke obrolan di kafe tadi. Dengan polosnya, gadis kita ini nekat banget membandingkan sihir perubahan warna sang kaisar dengan sihir level tinggi milik Satria Iron Bastard. Dan parahnya lagi, dia nanya apa sihir kaisar ini kalah hebat dari bawahannya sendiri. Nyali cewek ini emang beda. Wajah sang kaisar langsung masam. Dia cuma bisa menghela napas, menyindir betapa jagonya gadis itu ngomong hal nyelekit dengan wajah polos tanpa dosa. Ups! Dia buru-buru minta maaf. Katanya sih, dia nanya cuma karena sihir penyamaran tadi itu kelewat sempurna sampai bikin dia mati penasaran. Tapi otak kaisar kita masih berputar keras. Serius deh. Gimana ceritanya rahasia super ketat ini bisa bocor ke dia? Seolah bisa baca pikiran. Eleanor langsung ngejelasin gimana dia bisa tahu segalanya. Awalnya dia lihat ada tukang kebun mencurigakan di Istana Tulip. Terus muncul deh ksatria pengawal dengan wajah beda. Tapi tunggu dulu suaranya 100% sama persis. Ekspresi kaisar benar-benar melongo. Cuma dari suara, tanyanya nggak percaya. Dan cewek kita dengan santai mengangguk. Gila, pria itu harus mengakui ketajaman instingnya. Padahal selama ini cuma dia yang tahu rahasia itu. Dan sekarang, gadis ini resmi jadi orang kedua. Insting bertahannya langsung nyala. Ada bahaya besar kalau rahasia ini bocor. Sempat terlintas pikiran gelap di kepalanya, apa harus dia habisi saja gadis ini demi keamanan? Tapi tenang aja, pikiran mengerikan itu langsung dia buang jauh-jauh. Nggak mungkin terjadi. Dia malah bingung sendiri. Kenapa hatinya nolak keras buat nyakitin gadis ini? Di tengah kebingungannya, Eleanor malah memecah keheningan dan merengek minta diajarin sedikit soal sihir penyamaran itu. Sang kaisar tertegun. Nanya ke diri sendiri kenapa juga dia malah dengan sukarela mau ngebocorin rahasianya ke wanita ini. Padahal Perdana Menteri Oscar aja nggak tahu apa-apa. Tapi cewek ini terus mendesak. Minimal kasih tahu nama sihirnya deh. Jawabannya simple, tapi bikin baper. Dia luluh cuma karena pengen lihat mata ungu gadis itu berbinar cerah. Bucin banget kan? Dia mengutuk dirinya sendiri karena gampang banget lengah sama sekali bukan gayanya. Akhirnya dia ngeles. Bilang nggak akan ngasih tahu karena info itu juga nggak ada gunanya buat dia. Tapi tokoh utama wanita kita nggak gampang menyerah dong. Dia malah nantangin kasih tahu aja dulu,
Nanti biar dia yang nilai itu berguna atau enggak. Sang kaisar senyum-senyum sendiri, sadar kalau di saat begini, sifat kekanak-kanakannya lucu banget. Skakmat. Karena bingung mau jawab apa, cowok ini langsung ngalihin pembicaraan. Nanya apa dia udah sarapan. Klasik. Jelas aja taktik murahan itu ketahuan. Eleanor makin memojokkannya. Nebak kalau dia bungkam karena ini rahasia negara tingkat tinggi. Pria itu mengiyakan tanpa ragu. Dan disinilah otak cerdas gadis kita mulai bekerja keras membaca situasi. Kesimpulannya, meskipun itu rahasia, Kaisar tetap menunjukkannya. Berarti, ini semua cuma tes buat ngukur seberapa pintar dia jaga rahasia, kan? Wow! Sang Kaisar dibikin takjub lagi dengan ketajamannya membaca niat. Dia tersenyum bangga dan membenarkan tebakan akurat itu. Malah ditambahin, dia nggak sabar lihat seberapa lama gadis ini bisa tutup mulut. Eleanor tersenyum penuh arti santai, bibirnya cuma bakal terbuka buat dia seorang. Pria itu langsung paham kode kerasnya. Jadi dia bakal terus merengek sampai rahasianya terbongkar nih. Gadis itu cuma tersenyum nakal, memuji betapa cepatnya dia tanggap. Tawa lepas sang kaisar pun pecah di udara. Manis banget, sumpah. Oke, ganti topik lagi. Kali ini dia nanya soal kampung halaman gadis itu apa, di wilayah bersalju juga ada festival pas akhir tahun begini? Mata Eleanor langsung berbinar semangat. Jelas dong, pas festival tahun baru, salju bakal turun lebat dan semua orang sibuk bikin patung salju raksasa. Nggak cuma itu aja. Mereka bakal ngumpulin salju, dikasih warna-warni cantik, terus dilempar bareng-bareng ke arah Gunung Arlin sebagai sebuah ritual. Kenapa harus dilempar? Gadis itu ngejelasin, ini tuh doa buat Gunung Arlin. Harapannya, supaya monster-monster buas nggak turun gunung tahun ini. Suasana kafe jadi makin hangat saat dia terus bercerita dengan antusias soal festival salju itu. Bayangin aja, ratusan bola salju warna-warni dilempar bareng ke langit. Pemandangannya, persis kayak ribuan bunga yang mekar di tengah ganasnya musim dingin. Pemandangan yang luar biasa cantik, pujinya. Tapi sang kaisar malah menatap lekat dan bilang kalau ini adalah ujian yang sangat kejam. Gadis itu tentu saja bingung. Di dalam hati, pria itu membatin pedih. Terlalu kejam rasanya menghancurkan wanita polos yang bisa melihat keindahan bunga di tengah dinginnya salju. Tanpa sadar, Eleanor menatapnya dengan perasaan campur aduk. Wajah setenang itu, suara sedalam itu semuanya bikin hatinya bergetar pelan. Ah, ternyata ucapan sang kaisar cukup hangat buat melelehkan kebekuan. Dia akhirnya sadar. Sisi lembut pria ini sungguh nyata. Tapi tunggu, di sisi lain, tepatnya di Istana Ibu Suri, asisten Hinsa datang bawa kabar penting. Target utama mereka sang kaisar sekarang lagi ada di dalam istana utama. Laporan terus berlanjut. Para tetua bakal tiba besok, dan sekarang semua orang lagi super sibuk nyiapin festival besok. Perhatian lagi terpecah. Nenek sihir satu ini cuma membalas dengan dingin. Oh, jadi begitu? Tanyanya dengan nada datar yang bikin merinding. Asistennya sampai bingung lihat reaksi santainya. Situasi yang kelewat sempurna ini malah bikin Ibu Suri curiga tingkat dewa. Tanpa basa-basi, dia langsung ngasih titah mematikan majukan jadwal rencana jahat mereka. Sekarang juga. Nggak nunggu besok. Dia mutusin semuanya harus terjadi, hari ini detik ini juga.